Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita semua masih dikasih kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbincang, berbicara, membicarakan, berdiskusi tentang kebaikan. Ya, kebaikan yang bersifat langsung kepada Allah maupun yang bersifat kepada makhluknya, ya. Di sini sekarang kita akan mengupas tentang tips cara menghafal Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu, ya, perlu diketahui sebelumnya. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat, ya, seluruh manusia, terutama umat muslim, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya, yang ditujukan untuk menjadi pedoman pegangan untuk kita semuanya, ya. Nah, di sini sebelum kita ke tips bagaimana menjadi penghafal Al-Quran, ya, ada hal yang perlu diperhatikan, ya. Satu, tips menjadi penghafal Al-Quran yang baik. Yang pertama, kita harus meluruskan niat kita. Yang pertama, niatkan bahwasannya kita menghafal Al-Quran itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semisal kita meniatkan untuk menghafal Al-Quran karena sesuatu yang bersifat atau berhubungan dengan duniawi, maka itu akan musnah. Musnah amalnya, ya. Musnah dalam segi keistiqomahan, ya. Maka luruskan niat hanya semata-mata karena Allah. Tidak ada rasa riya, tidak ada rasa keduniaan, tidak ada rasa semata-mata hanya mau dipuji, ya. Ingat, luruskan niat yang pertama. Karena Al-Quran tidak bisa dibohongi, ya. Niat kita A, A. Niat kita B, B. Kalau niat kita lurus, insya Allah Al-Quran semakin dekat kepada kita. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup yang tidak bisa disamakan sama apapun juga, ya. Maka dari itu, luruskan niat untuk menjadi penghafal yang berhasil. Yang kedua, kita laksanakan sholat hajat. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, kita niatkan minta kepada Allah. Karena Al-Quran milik Allah, maka kita laksanakanlah sholat hajat. Berdoa bahwasannya kita akan menghafal Al-Quran, niatkan, dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita dilancarkan, ya. Kalaupun semisal ada rintangan, halangan, ya, cobaan, itu akan bisa kita hadapi, kita lewati dengan hati yang murni, ya. Gitu. Jadi salat kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, selain tadi niat, maka kita berdoa terlebih dahulu, ya. Yang ketiga, kita teguhkan keyakinan kita bahwasannya menghafal itu gampang, mudah, ya. Itu yang penting. Setelah kita meniatkan karena Allah, yang kedua kita berdoa kepada Allah, yang ketiga kita yakinkan hati kita bahwasannya menghafal Al-Quran itu mudah. Nah, itu. Kalau hati kita, pikiran kita udah merasa sulit, ya, maka menghafal Al-Quran pun akan sulit. Maka tanamkan kita dalam menghafal Al-Quran mudah. Pikiran hati kita sinkron dengan kata mudah, ya. Yang keempat,
minta doa kepada orang tua dan guru. Nah, ini penting juga ya. Kita meminta bahwasannya kita akan menghafal Al-Qur'an kepada orang tua, kepada guru kita, meminta doanya. Karena doa orang tua itu ya, doa yang paling mujarab, yang paling diijabah. Ya. Guru juga sama. Ya. Ketika ridho orang tua dan guru menyertai kita dalam mencari ilmu, maka itu adalah ciri kesuksesan dari kalian semua. Ya. Lakukan itu. Nomor 4. Kelima, perbaikilah bacaan. Ya. Perbaiki bacaan. Karena dauhan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Membaca Al-Qur'an itu harus dengan kaidahnya. Kaidah tajwid, memperhatikan bacaannya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya. Itu membantu ya. Kita mempunyai bacaan yang bagus. Maka secara tidak langsung dalam proses menghafal kita itu akan membantu. Akan sangat membantu ya. Karena yang pertama dalam menghafal Al-Qur'an itu kita mengenal dulu dalam segi pengucapan. Nah, kita udah lancar mengucapkan, maka menghafal pun tidak akan sulit ya. Itu tips yang nomor kelima. Sekarang yang enamnya, dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, ini penting. Karena kita dekat ya. Logikanya dekat nih. Dekat. Maka kalau kita mempunyai teman yang dekat, maka tidak akan asing lagi. Ya. Begitupun dengan Al-Qur'an, maka dekatkan diri dengan Al-Qur'an supaya mudah Al-Qur'annya cinta kepada kita, sebaliknya kita cinta kepada Al-Qur'an, maka tidak ada yang tidak mungkin. Hafalan kita akan cepat dan terus menjadi teman Al-Qur'an ya. Yang selanjutnya, menggunakan satu mushaf. Nah, ini ya yang sering masih tidak diperhatikan. Gunakan mushaf yang kita cintai, hanya satu ya. Jangan ganti-ganti mushaf. Karena nanti dalam metode menghafal Al-Qur'an itu satu mushaf ya. Jadi akan kebayang. Selain kita menghafal, dalam menghafal Al-Qur'an itu membaca, mulai dihafal dan mulai terbayang. Itu. Makanya perlunya satu mushaf. Ya. Untuk mengingatnya kembali, untuk membacanya kembali, jadi kita ingat ya. Gunakan satu mushaf. Awas. Gunakan satu mushaf. Ya. Yang selanjutnya, gunakan metode mudah cepat. Nah, ini pergunakanlah metode yang menurut kita mudah untuk kita. Banyak. Nanti akan diulas di video selanjutnya. Banyak ya. Banyak metode yang mudah untuk menghafal. Itu beragam sekali. Dimana kesanggupan, kriteria, terus karakter dari diri kita sendiri ya. Yang selanjutnya, targetkan dalam menghafal. Target per hari, per jam, per waktu. Itu penting. Targetkan ya. Karena logikanya ketika kita mempunyai target, mempunyai tujuan, maka kita jelas akan melakukan apa ya. Contohnya, saya akan melakukan menabung untuk pergi melaksanakan haji, ibadah haji. Maka apa yang saya lakukan itu akan bersungguh-sungguh. Beda lagi kalau semisal saya niatkan untuk pergi ke
kampung sebelah. Itu beda, ya. Maka targetkan untuk menghafal. Menghafal targetkan per hari. Targetnya per hari itu berapa lembar, berapa halaman, ya. Berapa yang mampu dihafal dan berapa yang mampu dimurojaah nantinya. Ya. Itu penting. Targetkan hafalan kalian. Dan yang terakhir, istiqomah. Ini yang penting. Ketika kita menghafal Al-Quran di awal, tetapi tidak istiqomah, maka akan kesulitan. Bilangan 1, 2, 3, nggak mungkin lompat langsung ke 10. Ya. Maka istiqomah, berurutan, tertib, itu yang penting. Ketika kita semuanya sudah melakukan yang 9 ini, tetapi yang 10 tidak dilaksanakan, maka gugur semuanya, ya. Karena dalam menghafal Al-Quran itu bukan menghafal yang paling penting, tapi mempertahankan, memurojaah, ya. Semoga kita semua tetap bisa mempertahankan istiqomah dan terus beribadah, semangat tanpa merasa lelah, ya. Semoga lelah kita menjadi lillah. Itulah tips menjadi penghafal yang mampu memasang mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, semoga ini bisa memotivasi, bisa terutama pada diri saya pribadi dan umumnya kepada kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Tunggu nanti di video selanjutnya tentang metode mudah cepat dalam menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.